Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dari kota Samarinda. Eh, Kali ini saya pengen buat yang biasa orang bilang everyday carry, ya kan? Everyday carry barang-barang bawaan setiap hari. Dulu saya pernah buat di tahun 2020, ya sudah setahun, nggak terasa, bukan nggak sengaja, nggak terasa sudah setahun. Saya pengen bikin lagi edisi yang keduanya gitu. Teman-teman tertarik untuk lihat videonya everyday carry apa sih yang biasa dibawa sama saya, seorang marketing di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Barang bawaan tiap hari apa aja? Oke. Yang pertama jelas adalah laptop, ya. Laptop ini adalah laptop dari kantor, laptop kantor untuk bekerja, Lenovo ThinkPad versi yang i5. Laptop ini laptop yang sehari-harinya saya gunakan untuk bekerja, membaca email, mengolah data, lalu banyak hal lah yang saya lakukan dengan laptop ini. Desain juga banyak juga gitu. Laptop sudah berapa tahun ya, hampir 3 tahun kayaknya saya pakai, dari tahun 2019, 2020, 2021. Infonya dari kantor, dari perusahaan akan ganti laptop lagi, tapi belum tahu ya. Overall nyaman nggak atau puas nggak pakai laptop ini? Buat email atau buat ngolah-ngolah data mungkin masih kuat ya, masih bisa, masih bagus. Tapi kalau untuk desain grafis dan mengolah data yang Excel rumusnya banyak, itu sekarang sudah mulai agak lemot. Sudah mulai agak lambat kinerjanya. Jadi memang kita pada protes, semua karyawan minta ganti laptopnya karena sudah terlalu lemot. Tapi secara ini puas lah, dia enak dipakainya, enteng juga. Laptop ukurannya 14 inch, Lenovo ThinkPad. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, karena sekarang eranya era digital ya, era semua konten gitu ya. Jadi saya sebagai seorang marketing pun harus bisa mengadaptasi ke kebiasaan baru ini. Apalagi sejak mulanya pandemi, kita sudah banyak beralih ke semua kebanyakan digital. Jadi yang kedua yang saya bawa setiap hari ya adalah ini, Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark I, generasi pertama yang menurut saya ini lumayan. Dengan harga 600 ribuan itu kita sudah mendapatkan action cam yang mungil. Action camnya aja ya, ininya beda ya, action cam yang mungil, support wifi dan juga 4K ya, 4K. Nah, performance-nya gimana untuk Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark I ini? Nanti teman-teman bisa lihat videonya tersendiri ya, ada di link sekitaran sini, atau bisa juga dicek di channel saya ya. Sehari-hari saya gunakan, seperti apa kemampuannya, kualitas gambarnya. Kalau menurut saya pribadi, saya bukan terlalu expert di fotografi atau di videografi, tapi ini sudah sangat-sangat lumayan mendukung kinerja saya juga gitu. Terus yang ketiga, bawaan saya adalah Samsung Galaxy Buds. Nah, Samsung Galaxy Buds edisi pertama yang baru pertama kali keluar. Saya beli dulu di harga hampir 2 juta, 1,999 atau 1,89 saya lupa.
Sampai sekarang masih saya pakai, masih bagus. Nggak upgrade mas, nggak usah di upgrade karena ini aja sudah mendukung kinerja saya dan masih berfungsi dengan baik dan normal ya. Ini pemakaiannya bagaimana sehari-harinya, kuat berapa lama, teman-teman juga bisa lihat, cek video tersendiri, review daily real day test dari Galaxy Buds edisi pertama ini. Tempatnya juga compact ya, tempatnya compact, dia mampu mengecas juga, jadi ini benar-benar sangat berfungsi. Apalagi sekarang di era digital, saya juga banyak rekam-rekam gitu ya. Jadi banyak Teams juga, meeting. Nah ini sangat terpakai sekali. Langsung connect ke handphone, connect ke laptop, semua bisa dilakukan oleh si Galaxy Buds ini. Gitu. Terus kita ambil yang ketiga ini. Lalu apalagi setelah ini? Dompet. Di tahun 2021, awal 2021, kalau teman-teman lihat cek video YouTube saya di tahun 2020, saya masih pakai dompet yang tebel ya, bifold, lipat 2, banyak kartu-kartunya dan banyak cashnya. Cuma lama-kelamaan di 2021 ini saya mau membuat lebih simpel gitu lah, lebih simpel, lebih bawa yang diperlukan aja, lebih cash juga sedikit aja, karena sebisa mungkin pembayaran semua cashless, tapi tetap aja harus ada slot untuk uang cashnya, karena tidak semua tempat di Indonesia sekarang ini, apalagi di kota Samarinda, itu sudah mendukung cashless ya. Jadi tetap harus ada tempat untuk uang cashnya. Ini bisa, ini adalah dompet, bukan dompet sih ya sebenarnya, card holder, tapi saya aplikasikan jadi dompet. Card holder yang saya beli di mana ya waktu itu ya, Atari, mereknya Atari, mereknya dari Atari ya, ada logonya A di sini. Bahannya dari kulit sintetis atau kulit asli, tapi saya nggak ngerti juga kulitnya apa. Cuman ini bisa memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kartu ya, kartu sehari-hari saya yang benar-benar penting, kartu asuransi, KTP, SIM A, SIM C, ATM, kredit card, itu semua bisa masuk di sini ya, sama cash juga bisa masuk di tengah-tengah sini cashnya gitu. Jadi saya upgrade ke dompet atau card holder ini dibandingkan dompet yang versi lama kemarin yang double tebel males. Dan ini agak simpel, saya tinggal masukin aja ke kantong celana, udah selesai. Kalau misalnya besok sudah mendukung yang cashless, di sini bisa pakai e-money juga ya, tinggal di tap aja, tap, selesai. Itu. Lalu everyday carry saya selanjutnya adalah yang sangat esensial, yang dari tahun kemarin 2020 juga sudah saya pakai, sudah lama sebenarnya saya pakai, tapi saya videokan juga dan belum ganti-ganti, adalah jam tangan. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan saya dari Esprit. Ini saya beli di tahun 2014 ya, dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Ini saya cukup bangga juga dengan jam tangan ini karena dia kuat, reliable, baru nggak neko-neko gitu. Nah, dia bisa menunjukkan waktu dengan baik, dan rata-rata baterainya setahun kuat. Jadi setiap tahun memang ganti baterai. Kalau pakai baterai jam tangan yang lebih mahal sedikit, dia bisa 2 tahun. Cuma rata-rata pemakaian saya setahun lah, setahun pasti ganti baterai. Dan yang paling sering diganti adalah ininya, genuine leathernya ya, strap kulitnya ini sekarang udah udah mulai harus diganti, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Kalau kulit gini dia semakin lama dipakai semakin nyaman, jadi kadang-kadang saya lebih suka yang buluk-buluk begini. Kalau baru itu agak-agak gatel dulu awal-awal biasanya. Nggak tahu ya, kalau genuine leather yang mahal harganya jutaan mungkin enak kali dari awal. Cuman nggak usah bos beli yang mahal-mahal, yang murah-murah aja. Esprit ini, Esprit chronograph, dulu
Saya beli di tahun 2014 sekitar 1.500.000. Sekarang mungkin udah discontinue, udah nggak ada lagi. Jadi ini termasuk barang yang lumayan langka gitu ya. Atau kalaupun ada, nggak tahu harganya berapa. Saya belum ngecek lagi. Jam tangan esensial. Terus yang berikutnya adalah nah ini tas dari Torch, merek Torch. Tas ini tas kecil yang saya gunakan untuk menyimpan beberapa barang-barang kecil ya, seperti charger, Galaxy Buds. Kalau nggak ditaruh di di celana saya, biasa taruh di sini. Terus ada juga ini juga bisa saya taruh di sini. Tripod yang kecil juga saya taruh di sini. Terus handsfree kabel ya, kadang kita butuh handsfree kabel juga. Kalau ini habis, kita taruh juga di sini gitu ya. Sama nah ini hard disk portable lah, hard disk portable dari merek Western Digital, Toshiba. Ini juga kapasitasnya 512 GB kalau nggak salah, 512. Ini sudah saya pakai sejak tahun 2019 atau 2018 ya. Masih bertahan sampai sekarang, masih bagus. Oke, carry on, lanjut. Saya harus sebutkan ini. Karena ini adalah satu-satunya barang merek Apple yang saya punya. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, tahun 2020, edisi versi pertama, saya bilang saya punya satu-satunya barang merek Apple adalah ini, Apple iPod Nano apa ya? Nano ya, iPod Shuffle lah pokoknya. Ini generasi pertama juga. Dia cuman 2 GB penyimpanannya, cuma 2 GB aja, tapi ini sudah cukup untuk menyimpan banyak-banyak lagu nostalgia, lagu tahun 70, 80, 90. Ada semua di sini, sampai lagu-lagu Coldplay lah, terbaru-baru juga ada. Bermasalahnya cuma satu, saya sekarang agak susah untuk mengupdate lagu-lagunya. Kenapa? Karena dia mungkin sayanya yang kurang update atau gimana. Karena dia agak sulit sekarang connect ke laptop untuk mindahin data, apakah aplikasinya yang sudah nggak support atau gimana. Ini belum saya tes lagi, tapi lagu-lagunya masih yang lama-lama kemarin, belum ada yang saya ganti-ganti lagi. Ini iPod. Oke, lanjut. Berikutnya barang-barang bawaan saya apalagi ya? Kacamata ya. Kacamata. Nah, saya punya dua pasang kacamata. Yang pertama dari Ray-Ban. Ray-Ban ini biasanya saya pakai kalau saya lagi di lapangan. Nah, karena apa? Kalau lagi di lapangan kan panas ya. Ini kacamatanya bisa dalam waktu sekejap, dalam waktu cepat berubah menjadi hitam. Ya, jadi ada transition colornya di lensanya. Ini yang biasa saya pakai kalau di lapangan, kalau keluar. Tapi kalau di dalam ruangan aja, biasanya saya pakai kacamata ini. Ini merek Ray-Ban. Saya taruh dulu. Kalau di ruangan aja atau indoor aja, biasanya saya pakai kacamata ini. Nah, ini adalah kacamata dari Calvin Klein jeans. Ini yang milihin istri saya kebetulan. Jadi saat itu lagi coba pilih-pilih kacamata yang cocok buat saya, tapi dia tidak menggunakan transition color. Artinya dia kalau di luar ruangan, dia tidak akan berubah menjadi gelap gitu. Jadi kalau outdoor saya pakai ini, kalau indoor saya pakai ini Calvin Klein. Itu kacamata. Lalu berikutnya biasa ya, charger laptop sama mouse. Mouse-nya ini adalah mouse merek HP kalau nggak salah ya, M235. Ini sudah saya pakai semenjak tahun 2019 juga atau 2018, saya lupa. Cuman udah lama banget nih, harus di upgrade. Cuman saya tipe orang yang kalau mengupgrade barang itu sesuai kebutuhan. Kalau dia masih bisa dipakai, saya nggak akan upgrade.
Kecuali kalau dia sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai, nah berarti saya harus upgrade. Jadi ini masih bertahan sampai sekarang, masih bisa saya gunakan, dan saya masih tidak ada masalah, tidak ada trouble dengan menggunakannya, jadi masih aman-aman aja. Ini menggunakan baterai ya, jadi kalau habis baterai tinggal ganti. Simpelnya di situ, jadi lebih mudah, lebih enak gitu. Mouse, charger laptop biasa ya. Apalagi yang ada di tas. Nah, belakangan karena memang kita lagi musim pandemi ya, jadi ada beberapa tambahan. Nah, sebentar guys. Aduh, hand sanitizer. Ini sekarang sudah merupakan barang-barang atau item yang wajib dibawa ya sehari-hari. Karena kalau saya kan memang bekerjanya kadang di lapangan, kadang di ruangan, jadi tetap harus stay safe ya dengan hand sanitizer ya. Mereknya dari Sanitaire, yang spray ya. Saya kadang-kadang saya pilih spray atau yang gel, sama aja sih, tergantung dari saat itu ngambilnya yang mana aja. Tapi ini dari Sanitaire. Terus masker, nah belakangan ini saya lagi suka masker dari Sensi ya, convex mask dari Sensi. Kenapa? Tapi dipadukan dengan tali ya, tali kalung. Jadi bisa saya kalungin di sini. Kenapa saya lagi suka dengan Sensi ini? Karena pas di muka saya, satu. Yang kedua, tidak membuat kacamata saya berembun, dua. Yang ketiga, nyaman dipakai, dan dia safety-nya juga sangat-sangat bagus. Ininya juga lentur ya, jadi nyaman dipakai. Convex Max, teman-teman kalau ada yang berminat mungkin bisa cari di apotek Kimia Farma ya, namanya Sensi Convex Max. Kalau nggak salah satu dus itu 200 ribuan lah, 200 ribuan berapa gitu. Nah ini saya lagi suka pakai ini belakangan. Oke, lanjut. Sebagai seorang marketing tentunya saya harus berpenampilan rapi kalau ketemu orang, kalau ketemu klien, kalau ketemu dengan mitra-mitra ya. Tapi karena kalau sekarang mohon maaf mungkin tidak terlalu rapi karena memang saya sudah di rumah, saya lagi santai-santai. Tadi dapat ide aja langsung gitu loh untuk bikin video konten gitu kan. Soalnya dari kemarin pengen buat nggak sampai-sampean gitu. Di kantor pengen buat tapi banyak kerjaan, nggak bisa fokus. Jadi pas di sini, pas di rumah ada kebetulan waktunya, jadi bisa gampang buat. Nah, berikutnya yang saya bawa tadi, balik lagi ya, karena saya seorang marketing tentunya harus rapi. Belakangan saya lagi suka pakai saya sebenarnya tipe orang yang tidak terlalu suka pakai minyak rambut. Kenapa? Pakai minyak rambut itu bikin saya pusing seringnya gitu ya. Jadi saya coba konsultasi dengan beberapa teman-teman saya, ada katanya minyak rambut pomade yang water base, itu yang nggak bikin pusing, cobain deh gitu. Nah saya coba cari-cari beberapa merek, saya coba dari yang Gatsby segala macem, L'Oreal juga saya pernah coba. L'Oreal bagus, saya cocok, tapi memang dia agak keras gitu ya. Nah sekarang saya lagi coba pakai yang Bellagio Home Pomade. Dia high shine dan stronghold ya. Bintangnya ada 5. Water base. Jadi ini yang belakangan lagi sering saya pakai. Nggak pusing, saya pakai ini, cocok. Tidak terlalu keras rambut saya, tidak terlalu keras, tapi wanginya juga enak gitu. Nah ini Bellagio Home Pomade. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau coba bisa cari di Indomaret atau Alfamart terdekat. Bellagio Pomade. Ini bukan disponsori ya, not sponsor. Saya semua beli sendiri. Oke, kalau untuk ini Axe ya, biasalah deodoran ya. Axe yang Invisible Protection. Ini selalu setiap pagi habis mandi saya pakai ini. Parfumnya juga biasanya saya pakai yang Gatsby, cuman sayangnya Gatsby saya lagi habis jadi belum bisa saya tunjukin. Gatsby yang spray. Nah ini Axe
Oke. Lalu lanjut. Kadang-kadang kalau dalam situasi kondisi yang saya butuh wangian dan Axe saya ada di Gatsby saya, parfum saya ada di rumah, saya memakai ini. Ya, ini Axe Dark Temptation Pocket Fragrance. Jadi ini bisa ditaruh di pocket, di kantong celana, kantong baju, tinggal disemprot aja, semprot. Nah, langsung dia sudah wangi. Simple. Ya, ini juga yang beli ini istri saya nih. Jadi wanginya memang wangi-wangi coklat, dark coklat scent. Ini. Lalu, nah berikutnya adalah ini sayang udah, mohon maaf udah terkelopas ya. Ini adalah salah satu hadiah dari perusahaan saya, Indosat Ooredoo. Ya, di sini ada botol minuman yang bisa menahan panas dan menahan dingin. Ya, kalau untuk menahan dinginnya selama 25 jam, lalu untuk menahan panasnya ada 12 jam. Ya, mereknya dari Corkcicle. Ya, Corkcicle. Ini juga di crafted nama saya, Juara MC Dik Aldino, Indosat Ooredoo. Ya, ini saya sangat bangga dan sangat senang sekali begitu nerima ini reward dari kantor saya. Banyak dari kantor saya ngasih reward, ngasih hadiah-hadiah selama pandemi, ngasih vitamin juga. Saya berterima kasih kepada Indosat Ooredoo sudah care ke karyawan-karyawannya. Ini sesuai dengan Indosat belakangan memenangkan tempat kerja terbaik versi Asia Tenggara. Keren ya, Indosat, keren. Ya, jadi ini selalu saya bawa setiap hari. Jadi minum pagi-pagi kalau istri saya buat kopi dimasukkan ke sini, dia biasa bertahan sampai jam 4 jam 5 sore. Kopi panas. Kalau dingin minum air putih. Biasanya saya malam saya mau tidur, saya bawa ke tempat tidur air dingin. Jadi setiap malam saya mau minum masih dingin sampai besok pagi. Ini dia Corkcicle. Di Google aja bisa. Lalu berikutnya salah satu hadiah juga dari Indosat Ooredoo adalah Galaxy Tab S7 yang belakangan ini dibagi-bagikan sebagai hadiah reward atas pencapaian kinerja tahun 2020 oleh perusahaan kami Indosat Ooredoo. Saya mendapatkan hadiah berupa Galaxy Tab S7 ya. Bukan yang plus S7. Nah, ini yang belakangan juga sering menjadi daily driver saya. Ya, selain handphone yang buat dipakai ngerekam ini namanya handphone Huawei Nova 5T. Saya nggak bisa ngasih unjuk handphonenya karena dipakai buat ngerekam. Nanti cek aja di link saya reviewnya tentang Huawei Nova 5T. Ini Galaxy Tab S7 ini saya padukan karena dia mahal ya. Jadi saya harus melindungi dia. Ya, kalau dipegang anak saya juga ngeri-ngeri juga nih. Nah, jadi dia saya langsung padukan dengan Spigen case ya, Spigen hard case Tough Armor namanya, Spigen Tough Armor dari Spigen official di Tokopedia. Teman-teman kalau berminat mungkin cari aja di Tokopedia, namanya Spigen Tough Armor. Di sini juga ada langsung diberikan tempat untuk S Pen-nya, jadi sambil ngecas dia tetap aman, nggak jatuh, ada di sini. Lalu untuk pelindungnya memang Tab S7 ini sudah menggunakan Gorilla Glass, tapi tetap kita di Indonesia ya pemakaian anti gores itu sudah familiar kan, sudah biasa. Jadi memang kita harus melindungi lagi, sayang soalnya. Nah, saya juga pakai Spigen juga, anti gores dari Spigen, namanya kalau nggak salah itu tempered glass Samsung Galaxy Tab S7 Spigen Glass TR EZ Fit. Spigen Glass TR EZ Fit. Nah, ini dia. Harganya sekitar 245.000 ya. Untuk tempered glassnya aja, tempered glass, bukan anti gores biasa tapi tempered glass. Lalu untuk ininya case-nya adalah Spigen Tough Armor Pro.
stain casing untuk TPS7 harganya, oh ini lagi mahal ya. Kemarin saya dapat harga diskon 369 atau 370 saya lupa. Ini 419.000 harganya. Tough Armor sama tadi 245.000 untuk tempered glassnya. Gitu, ini adalah salah satu daily driver saya yang sehari-hari saya bawa. Oke, lanjut. Untuk membawa barang-barang semuanya ya, saya pakai tas apa? Tentunya ada tas yang selalu saya bawa kemana-mana. Kalau teman-teman lihat di video saya tahun lalu, saya menggunakan 2 tas ya. Yang pertama tas backpack, yang kedua tas selempang atau waist bag. Tapi di 2021 ini saya melakukan beberapa upgrade yang membuat saya hanya bawa tas backpack aja. Jadi saya nggak bawa tas waist bagnya. Sebentar, ya mulai ada anak saya. Jadi saya hanya memakai satu tas backpack, masih tas backpack yang lama, versi tahun yang lalu juga, yaitu tas backpack dari Passport ya, tas backpack Passport, warnanya hijau army, hijau tua. Ini punya beberapa kompartemen, satu untuk menyimpan item-item yang kecil, 2 untuk menyimpan laptop dan barang-barang yang lain, chargernya, kacamata gitu. Jadi saya masih menggunakan tas dari Passport ini. Kalau nggak salah dulu saya beli Passport ini di S Hardware di Banjarmasin, harganya kurang lebih 540 ribuan kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Secara overall saya sangat puas menggunakan backpack dari Passport ini. Kenapa? Satu, dia bahannya itu juga anti air gitu ya, anti air. Lalu di sini ada bantalan-bantalan untuk di punggung sama di bahu kita agar kita nggak cepat lelah pakai ini. Overall saya puas lah menggunakan ini. Gitu teman-teman, barang sehari-hari bawaan dari saya seorang marketing communication di Indosat Ooredoo Samarinda. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga punya barang bawaan yang wajib dibawa sehari-hari? Seperti apa? Mungkin bisa di-share ke saya biar saya juga punya tambahan-tambahan. Oh mas, ternyata bawa ini lemas, perlu bawa ini gitu ya. Tolong bisa bahas di komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya dan likes-nya, juga share-nya. Itu sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, and if you work mobile, please don't forget to bring your essentials, health essentials, masker, hand sanitizer, ya, sama minum vitamin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.